Kenapa? Biar happy. Biar happy. Kenapa? Boleh kasih tahu di Pani satu angkatan ada yang telat ternyata. Terus dari angkatan gimana nih? Ada yang telat satu orang doang ya? Akhirnya kena satu angkatan. Oke, semoga next setelah ini nggak ada lagi yang telat dan nggak menyebabkan teman-teman satu angkatannya itu berkorban ya, berkorban fisik sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya cukup bisa merelaksasi badan pagi-pagi sambil senam, nggak senam juga sih ya, nggak senam juga. Gitu. Oke, teman-teman, hari ini saya mau ngejelasin lebih detail. Kalau misalkan kemarin pas daftar ulang itu gambaran besar terkait 1 tahun pembelajaran. Sekarang saya bakal ngasih lebih detail apa aja timeline-nya, habis itu detail pembelajaran yang akan diajarkan, fasenya, setiap fasenya, proyek-proyeknya, terus juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi minta tolong untuk bisa fokus dulu dan silahkan dipastikan karena cukup banyak informasinya dan kalau misalnya ada yang teman-teman kurang paham di akhir silahkan ditanyakan gitu. Oke. Kemarin udah hari Senin hari pertama sudah ada Pak Asep dan juga Mr. Hans. Uh, dari teman-teman saya mau nanya dulu, Pak Asep kemarin ngisi tentang apa, teman-teman? Dompet duafa, terus insight, terus sejarah ya, tentang sejarah Umar Usman. Kalau misalkan Mistan ngebahas tentang apa? Mistania. Visi misi dan value. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Saya mau minta satu perwakilan. Nanti saya pilih. Boleh kasih tahu tentang sedikit sejarah yang Umar Usman yang disampaikan sama Pak Asep kemarin. Siapa ya? Siapa ya? Boleh tentang sejarah sedikit aja sejarah Umar Usman. Oh ya. Ini dengan siapa sorry namanya? Rea. Ya, Rea. Ya, boleh sedikit aja sejarah apa yang disampaikan sama mungkin yang disampaikan sama Pak Asep juga include dengan apa yang disampaikan sama Mistan juga boleh. Ya, apa sejarahnya? Atau nyeritain nggak sih tentang awal mula Umar Usman terbentuk tuh? Nyeritain ya, boleh nggak? Sedikit aja apa yang diceritakan sama Pak Asep kemarin. Apa nih, Pak Ipo kenapa Pak Ipo? Mas Ipo kenapa Mas Ipo? Oh, salah satu founder ya, salah satu foundernya Umar Usman itu ada Pak Ipo Santosa. Ada lagi yang diingat? Ber- Oke, sejarah dompet duafa yang awalnya dari sedikit sampai sekarang ya. Oke, baik. Terima kasih, Ria. Boleh tepuk tangannya dong untuk Ria. Udah berani, udah berani kasih tahu. Boleh sedikit mengulas terkait apa yang disampaikan oleh Miss Tania. Apa ya? Ini ada yang menghindar-menghindar nanti saya pilih soalnya matanya nih. Yang menghindar-menghindar. Boleh dong? Atas sama siapa nih? Boleh lihat? Francisco. Ih, namanya keren banget. Dipanggilnya apa nih? Franz. Ken. Ih, Kennya Barbie. Boleh disampaikan sedikit mengulas apa yang disampaikan Misan kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenalkan saya Bapak Ken. Ini saya mau menjelaskan tentang
Miss mana? Miss siapa? Ini ini Miss Lani ya? Oh, salah. Ayo, kenalin ini siapa, ayo. Ada yang tahu namanya? Ada Miss siapa di sini? Mirip memang ya. Oke, belum kenalan nih. Nanti deh kita kenalan ya. Ini bukan Miss Tania yang kemarin ya, teman kawan ya. Mohon maaf nih, beda beda orang. Beda orang. Apa itu manfaat? Itu jadinya tahun 2003. Oke. Legalitas umat khusus sebagai LKP itu lembaga khusus pelatihan. Oke. Terus isinya Wasman itu ini berjumpa dengan power yang tersebut disebutkan Amin, amin. dan menghasilkan para entrepreneur berkarakter. Misi dari Wasman ada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Islam. Oke. Dan value-nya itu disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ken. Terima kasih. Ini kayak Ken sering dipilih ya? Sering dipilih. Oh, enggak juga. Pertama kali. Oke, nice. Udah kenal ya sama Ken ya? Ada nama yang cukup keren nih. Francisco. Siapa? Francisco, benar ya? Ken, dipanggilnya Ken. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Berarti alhamdulillah teman-teman kemarin menyimak dan juga mencatat, alhamdulillah ya. Semoga hasil catatannya bisa dipahami juga. Nah, sekalian hari ini juga saya juga ingin reminder terkait apa namanya hal-hal yang mungkin sudah saya sampaikan di daftar ulang, karena mungkin di daftar ulang juga cukup banyak diinformasikan dan ada hal-hal atau poin-poin yang mungkin teman-teman tuh belum bisa grab atau dapat gambaran besarnya gitu. Oke, sorry pointernya. Oke, saya start ya. Oke, sebelumnya selamat datang teman-teman. Alhamdulillah di angkatan BES 13 ini total jumlah mahasiswa BES 13 itu ada 41 mahasiswa atau 41 orang gitu. Jadi semoga udah mulai saling berkenalan satu sama lain di 2 hari ini. Nanti masih banyak kesempatan untuk lebih mengenal lagi satu sama lain. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, secara jumlah atau secara gender teman-teman terbagi jadi dua aja ya teman-teman ya, perempuan dan laki-laki. Di sini perempuan ada 9 mahasiswa dan juga laki-laki ada 37 mahasiswa. Jauh cukup ini ya, sangat terlihat ini para wanita-wanita putih-putih yang harus dilindungi sepertinya ya. Betul? Betul ya? Kok ini banget ya, semangat banget ya. Harus dilindungi, harus dijaga, benar ya para ukti ya? Setuju ya gitu. Makanya ditaruh di tengah-tengah nih, karena penjaganya ada, guardiannya ada 2 nih, sayap kiri dan sayap kanan. Jadi teman-teman silahkan saling menjaga satu sama lain. Perempuannya di sini hanya 9 orang dan juga laki-lakinya ada 37 mahasiswa. Jangan apa mengintimidasi ya. Kalian nggak terintimidasi kan di tengah-tengah? Enggak ya, terintimidasi emang. Semoga enggak ya. Oke, lanjut. Di sini secara range usia teman-teman itu berkisar di umur 17 sampai 30 tahun. Di sini antara 17 sampai 25 tahun ini enggak beda jauh gapnya. Jadi masih ada teman-teman yang umurnya 17 sampai 19 tahun. 20 orang di sini, 20 sampai 25 tahun 19 orang dan 26 sampai 30 tahun itu 2 orang. Udah mulai tahu siapa mungkin yang angkanya di sini nih? Oke, tapi ini nggak menjadi patokan bahwasanya siapa yang paling apa namanya senior dan lain-lain ya. Kita di sini sama-sama belajar, teman-teman. Jadi mari di usia manapun, kita di kondisi manapun, sama ketika lagi belajar sama-sama mengosongkan gelasnya gitu. Ini cuma supaya teman-teman tahu aja, oh teman-temannya ada usia-usia yang masih lulus SMA, ada yang mungkin udah ada gap year atau mungkin udah punya pengalaman bekerja lebih dalam, itu supaya lebih paham aja ya. Oke, lanjut ke bisnis. Jadi di sini terdiri dari teman-teman yang
baru akan memulai bisnis di Umar Usman, dan juga ada yang sudah memiliki bisnis gitu. Jadi di sini ada yang baru akan memulai, di sini ada 33 orang. Jadi mayoritas sekitar 80%, 70-80% itu masih teman-teman ini masih benar-benar baru akan belajar atau memulai bisnis di Umar Usman. Sedangkan 8 orang lain ya ini sudah mulai merintis ya. Mulai merintis. Ada yang mungkin udah berapa bulan, sekian bulan gitu, tapi masih merintis dan masih butuh bimbingan untuk apa bisnisnya sama di Umar Usman. Lanjut, di sini pembagiannya teman-teman ternyata di base 13 ini cuman ada terdiri dari 3 pulau. Yang ini, yang pertama dari kenapa nih? Madura. Emang iya Madura? Nih, jadi di Pulau Sumatera ada 5 orang, Pulau Jawa ada 35 orang, dan juga Maluku Utara ada 1 orang. Boleh yang dari Maluku siapa? Oke, ini paling jauh ya, paling sini nih, paling atas gitu. Nah, Madura nggak tercantum berarti di data tuh. Apa? Iya, makanya di sini belum nih, belum karena datanya cuma di 3 ini ya. Mungkin ada kesalahan, tapi oh ternyata ada yang dari Madura nih teman-teman. Madura pulau katanya. Iya, iya, iya. Jadi di sini ada Pulau Sumatera juga terbagi. Ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, ada yang dari Lampung. Habis kalau Pulau Jawa lebih apa namanya? Lebih banyak lagi, ada yang dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini lebih variatif ya. Sedangkan di Maluku Utara ada 1, selamat datang, sudah jauh-jauh melintasi apa? Setiap pulau-pulau ya. Oke, lanjut. Oke, itu aja sedikit profil tentang apa namanya base 13. Semoga teman-teman bisa saling mengenal nanti ke depannya. Masih ingat tentang ini teman-teman? Tentang frameworknya Umar Usman? Di sini kita terdiri dari apa namanya pondasi yang akan kita coba apa namanya sisipkan selalu di setiap pembelajaran Umar Usman, dan juga di proses teman-teman dalam membangun bisnisnya di pertengahan dan juga di atas. Di sini saya akan detailkan terkait framework yang digunakan sama Umar Usman. Gitu. Apa saja sih gitu. Di sini ada based on Maqasid al-Syariah. Nah, itu apa sih Maqasid al-Syariah ya? Ini saya jelaskan lebih detail. Jadi Umar Usman framework itu terdiri, kurikulum itu disusun dari basisnya itu dari 3 framework utama. Ada framework pertama yaitu Syariah Growth Framework. Di sini Syariah Growth Framework ini yang ada yang di pondasi paling bawah tadi, kalau misalnya berdasarkan gambar tadi ya. Sedangkan untuk selanjutnya framework kedua itu ada 5 stage of small business growth. Jadi di sini tentang 5 tangga bisnis, ada apa namanya? Ada starting, profiting, systemizing, multiplying, dan investing. Ini agak nggak kelihatan ya, di sini sebenarnya ada kotak nih. Ada kotak yang mengkotakkan di 3 tangga terbawah, yaitu starting, profiting, systemizing. Ini yang akan menjadi fokus utama one year program. Di sini teman-teman basis pembelajarannya ini akan fokus di 3 tangga bisnis bawah ini, gitu. Framework kedua itu tentang startup business inkubator. Di sini ada ideasi, ada validasi produk, ada validasi market, validasi model bisnis, dan juga skalabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan 3 framework ini? Di sini saya akan jelaskan dulu untuk yang pertama di Syariah Growth Framework. Jadi Syariah Growth Framework ini menjadi pondasi utama pembelajaran di Umar Usman. Seluruh aktivitas bisnis mahasiswa diarahkan agar sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Sehingga usaha yang dijalankan bukan hanya menguntungkan tapi juga halal, berkah, dan bermanfaat. Gitu. Ini mungkin udah sering diulang-ulang dari pas daftar ulang kemarin dan juga oleh Pak Asep dan juga Miss Tania. Ini salah satu value Umar Usman. Salah satu value Umar Usman, salah satu apa namanya hal penting yang sangat dijunjung tinggi oleh Umar Usman ini di sini. Gitu. Teman-teman akan diarahkan itu ke arah sini terkait apa dalam membangun bisnisnya masing-masing. Nah, dalam apa namanya dalam framework ini ada 5 kategori apa namanya fokus yang akan dijalankan teman-teman dalam membangun bisnisnya. Yang pertama tentang purpose, tentang tujuan teman-teman dalam membangun bisnis.
gitu, atau merancang sebuah bisnis. Itu tentang niat dan tata kelola syariah. Ini nanti teman-teman akan diajari, pembelajaran di Umar Usman akan diajari gimana sih caranya membangun niat dan juga menata merancang dan mengelola bisnis itu sesuai dengan syariah gitu. Pasti ada hal-hal yang mungkin belum bisa terlalu detail banget, tapi ini kita merujuknya ke sini dan harapannya teman-teman mulai bisa bisnis ini mengarah ke sini. Terus yang kedua tentang people, di sini akan diajarkan gimana caranya orang, mengelola orang dengan adil terhadap karyawan, pelanggan, mitra. Dan di sini akan teman-teman pelajari nih gimana caranya mengelola orang. Terus yang ketiga tentang produk gitu. Nanti ketika teman-teman memilih sebuah produk yang akan dijual, entah itu jasa ataupun barang fisik ya, itu teman-teman akan diarahkan gimana caranya produk yang teman-teman bawa itu ke arahnya halal dan thayyib. Nanti kita ada standarisasinya. Produk apa yang boleh dan produk apa yang nggak boleh. Bisnis apa yang boleh dan bisnis apa yang nggak boleh. Lebih ke larang-larangan aja sih ya. Tapi kalau misalnya pemilihannya, kalau misalkan snack kan kalau dibilang nggak toib juga ya gitu. Nah, yang kita tekankan di produk ini adalah lebih ke pertama, bahan bakunya itu halal. Kita udah banyak, maksudnya bahan baku halal tuh udah sertifikasi MUI. Jadi apapun yang berhubungan dengan produk yang teman-teman akan jual, itu kalau bisa bahan bakunya sudah halal. Itu contoh-contohnya ya. Jadi enggak yang misalnya oplosan nih bikin makanan tapi belinya dari oplosan. Nah, itu kan belum terstandarisasi ya. Gitu juga belum ada BPOM-nya atau KIRT-nya gitu. Nah, dengan adanya standar itu, legalitas itu at least bisa meyakinkan orang-orang yang akan beli bahwasanya produk kita ini baik gitu. Seperti itu. Terus tentang planet, harapannya teman-teman bisnis teman-teman yang akan dijalankan itu bisa berprioritas atau fokus untuk menjaga bumi dan lingkungan. Contoh kecilnya penggunaan plastik atau penggunaan bahan packaging nanti misalnya. Sekarang banyak ya, udah mulai banyak berubah ya sekarang ya. Kayak di Indomaret kita udah nggak ada plastik, benar? Semuanya udah mayoritas minimarket, supermarket besar itu udah mulai mengubah jadi menggunakan paper bag ataupun goodie bag ya. Jadi sudah tidak menggunakan bahan plastik lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu ikhtiar untuk mengurangi untuk kita bisa mengurangi limbah-limbah yang bisa merusak bumi atau lingkungan kita gitu. Nah, harapannya ini bisa teman-teman perhatikan ketika nanti membangun bisnisnya. Yang kelima, prosperity, ini tentang keberkahan dan kemakmuran melalui profit halal. Itu tentang cara mendistribusikannya, cara pemasarannya nanti ini bisa masuk gitu. Pemasarannya itu seperti apa sih? Kalian melebih-lebihkan nggak sih? Membohongi customer nggak sih? Kayak sebenarnya khasiatnya nggak kayak gitu, tapi teman-teman melebih-lebihkan, itu contoh gitu. Betul gitu ya. Jadi ini salah satu pegangan kita dalam teman-teman untuk membangun bisnis yang lebih halal lagi, berkah dan bermanfaat. Ini framework pertama teman, sudah mulai kebayang? Mulai kebayang ya? Oke, lanjut kita ke framework kedua. Framework kedua kita masuk ke 5 tangga bisnis. Di 5 tangga bisnis, di sini ada starting, profit, and systemizing. Ini nggak kelihatan, sorry ya. Di 3 kotak fokus utama OYP. Jadi framework ini menggambarkan tahapan pertumbuhan bisnis teman-teman nanti. Gitu. Tahapan pertumbuhan bisnis yang akan dijalani teman-teman dari usaha yang kecil yang baru dimulai hingga menjadi bisnis yang lebih mapan dan siap berkembang. Jadi bahasanya kalau di Umar Usman itu jangan terlalu fokus atau berekspektasi bakal sukses langsung gitu ya. Bakal langsung kayak omsetnya itu bonus ketika di Umar Usman tuh saya tiba-tiba omsetnya puluhan juta dan lain-lain. Di sini teman-teman proses belajar. Jadi gimana caranya meminimalisir kegagalan itu teman-teman yang pelajari. Tapi proses belajar itu pasti akan ada jatuh bangunnya itu. So that's why kita akan ajari gimana caranya dari praktisi-praktisi bisnis. Bukan berarti teman-teman, berarti kalau di Mosman nggak akan gagal dong, enggak juga. Justru teman-teman di sini belajar untuk menghadapi kegagalan, gitu. Supaya teman-teman tahu nih, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan rencana awal, itu teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Gimana caranya, solusinya seperti apa? Di sini teman-teman akan pelajari di 3 tangga bisnis ini. Yang pertama di starting. Di starting ini teman-teman akan belajar gimana caranya untuk bisa berani memulai bisnis, menemukan ide bisnis,
habis itu mencoba jualan, dan membangun mental wirausaha. Ini sebenarnya akan teman-teman pelajari di semester 1 ini full. Jadi teman-teman akan belajar pengalaman dulu, nanti berdasarkan praktek ataupun proyek yang akan teman-teman ikuti, supaya teman-teman at least tahu, oh gini loh caranya, oh gini loh cara menangani customer, gini loh caranya ngomong sama orang baru gitu, seperti itu. Oke, terima kasih sudah diganti kotaknya. Wah, jadi kelihatan. Oke, di tangga kedua, teman-teman di sini kalau dalam pertumbuhan bisnis ketika starting teman-teman baru memulai, baru merancang ide, nyari produk yang akan dijual, habis itu nyoba validasi atau testing atau survei ke customer terkait produknya. Teman-teman setelah starting ini selesai akan masuk ke tangga profiting, yaitu teman-teman belajar gimana caranya untuk bisa menghasilkan profit dan bisa diputar dengan validasi pasar, menentukan harga dan menghitung laba. Di sini teman-teman akan banyak belajar terkait kayak keuangan ya. Gimana caranya dari based on keuangan, teman-teman bisa menentukan strategi apa untuk meningkatkan penghasilan atau peningkatan laba dari bisnisnya masing-masing. Lanjut ke tahap ketiga yaitu systemizing. Di sini teman-teman, sebenarnya kalau untuk systemizing di sini kita membangun basic sistemnya. Teman-teman dikenalkan basic sistem yang harus dibangun dalam bisnis. Nah, di systemizing ini nggak terlalu dalam karena kita cuma 1 tahun ya teman-teman. Jadi systemizing ini at least teman-teman tahu basic-basic apa sih nanti yang harus dikembangkan ketika teman-teman sudah lulus dari Umar Usman. Gitu. Jadi teman-teman di sini akan belajar sistem bisnis sederhana seperti pencatatan keuangan, alur kerja dan juga pembagian peran dalam bisnisnya. Seperti itu, ini framework kedua teman-teman, jadi ini tentang pertumbuhan bisnisnya bisnis, pertumbuhan bisnis, jadi supaya teman-teman tahu apa dulu sih yang harus dipelajari, step-stepnya apa dulu sih, jadi nggak bisa tuh kalau kita mau ngebangun bisnis terus langsung profiting tuh nggak bisa, kita harus pelajari dulu dari startingnya udah selesai, udah stabil, baru kita masuk ke tangga berikutnya. Kalau tangga berikutnya sudah oke, sudah baik, tidak ada evaluasi, baru masuk ke tangga berikutnya. Seperti itu. Apakah ini bisa paralel? Bisa, selama teman-teman bisa mengelolanya dengan baik gitu. Paralel antara starting dengan profiting dengan systemizing. Jadi selagi teman-teman lagi lagi mencoba banyak-banyak gimana cara bisnis ini bisa menghasilkan dengan baik, teman-teman sambil memperbaiki sistemnya itu bisa gitu. Tapi step-stepnya tetap harus diikuti. Nggak bisa nih sistem dulu, apakah profiting misalnya systemizing dulu tapi kondisinya belum ada duit tapi udah pengen sistem gitu, itu biasanya ada aja problemnya nanti di lapangan. Seperti itu ya, kita ini untuk yang 5 tangga bisnis untuk small business growth ya. Lanjut ke framework ketiga. Di sini framework ketiga ini teman-teman akan belajar itu menuju semester 2. Jadi kalau misalkan biasanya tadi di semester 1 itu kita full experience, teman-teman memahami oh caranya seperti ini, how to-nya, baru nanti teman-teman akan masuk ke startup business incubator ini. Nah, apa itu startup business incubator? Jadi framework ini menggambarkan bagaimana mahasiswa Umar Usman akan membangun bisnisnya dari nol hingga siap dijalankan dan juga prosesnya bertahap, praktis dan dimonitoring melalui pendampingan oleh mentor. Nah, di sini teman-teman sebenarnya framework ini itu udah fokusnya ke bisnis teman-teman masing-masing. Jadi nanti ada fase di mana teman-teman sudah mulai akan fokus menjalankan bisnisnya masing-masing. Tahapannya seperti apa? Ini tahapannya. Kelihatan nggak ya? Nanti teman-teman bisa dicek aja. Kalau bisa di Zoom boleh minta tolong. Tapi kalau misalnya enggak, saya jelaskan aja. Dimulai dari ideasi. Ideasi itu gimana caranya teman-teman menemukan ide bisnis sesuai minat, peluang pasar, atau masalah yang ada di sekitar. Gitu. Jadi ide ini nggak sembarangan mencari ide kayak, oh aku mau jualan ini aja, Miss. Base-nya karena apa? Alasan kamu milih-milihnya karena apa? Itu yang akan dicari tahu. Alasannya apa? Apakah ada marketnya kah? Ada customer market yang minat atau demand-nya, ada permintaannya enggak? Ada problem yang diselesaikan dari produk yang akan kamu jual enggak? Seperti itu. Itu akan kita coba cek ya. Lanjut ke validasi produk. Nah, dari ide teman-teman udah merancang nih ide bisnisnya, udah menentukan produk yang akan dijual, kita akan masuk ke step validasi produk, yaitu
membuat produk awal atau prototipe dari produknya, setelah itu menguji apakah produk ini bermanfaat, disukai, dan dibutuhkan pelanggan. Jadi validasi produk ini setelah teman-teman merancang ide, sudah di ACC nih di Deprov, oke bagus nih rancangan kamu, coba kamu eksekusi, teman-teman akan langsung membuat prototipe produknya. Gitu. Prototipe itu contoh produk ya. Jadi kayak sampel lah ya, semacam sampel yang dimana teman-teman akan uji. Ujinya ke siapa? Ke market yang teman-teman sasar. Gitu. Kita dalam membuat produk pasti ada pasar yang disasar ya. Ada market atau orang yang siapa sih yang membutuhkan produk ini gitu. Nah, gimana caranya kita yakin atau memvalidasi yakin orang itu benar adalah market kita atau sasaran targetnya kita gitu. Produk ini benar dibutuhin sama dia nggak sih? Kan ini masih rancangan, sebelumnya rancangan nih, oh market kita ini dan lain-lain. Validasi itu udah fokusnya ke survei gitu. Jadi udah ke riset. Produk ini udah oke belum sih? Bener dibutuhkan pasar nggak sih? Marketnya tepat atau tidak gitu. Disukai atau enggak dan dibutuhkan atau enggak. Itu divalidasi produk. Setelah tervalidasi produknya, teman-teman udah melakukan apa namanya membuat sampel, udah dilempar ke market yang sudah dituju, teman-teman akan masuk ke validasi market. Menghadirkan produk ke calon pelanggan, menguji respon pasar dan menemukan target market yang tepat. Setelah produknya tadi teruji, teman-teman akan memvalidasi terkait tadi market, fokusnya kita ke pasarnya. Tadi fokusnya ke pasarnya dan juga menemukan target market yang tepat. Setelah validasi market, teman-teman akan melakukan validasi model bisnis. Jadi menyusun model bisnis sederhana, gimana cara menjualnya, cara menghasilkan profit ya, dan menjaga kesinambungan apa usahanya. Atau di sini teman-teman memperbaiki prosesnya ya, customer journey-nya, journey pelanggan kita untuk membeli produk kita itu seperti apa. Pelanggan ini, orang yang akan membeli ini harus melalui mana channelnya gitu. Channelnya apakah dari online kah atau offline kah. Ini teman-teman akan mencoba merancang model bisnis sederhana gitu. Baru setelah tervalidasi model bisnisnya, teman-teman akan masuk ke skalabilitas. Di sini growth, teman-teman tentang apa namanya pengembangan bisnis atau pertumbuhan bisnis yang dimana bisnis yang sudah terbukti dijalankan mulai dikembangkan, menambah kapasitas, memperluas pasar dan membangun kolaborasi. Itu di kondisi apa namanya bisnis teman-teman sudah mulai menghasilkan ya. Jadi ketika bisnis teman-teman menghasilkan, proses bisnisnya sudah jelas, teman-teman akan masuk ke pertumbuhan ini. Seperti itu. Ini 3 framework yang akan teman-teman yang akan digunakan di Umar Usman, dan ini harapannya dari framework ini teman-teman bisa mulai kebayang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan nanti selama teman-teman merintis bisnisnya masing-masing. Oke? Lanjut. Nah, sekarang masuk ke perkuliahan 1 tahun, teman-teman. Jadi silakan disimak. Jadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya metode pembelajaran kita ada 3, yaitu in-class training, ada project based learning, ada experiential learning, dan juga ada 4 sorry ya, sama mentoring based learning gitu. Jadi kuliah teman-teman nanti akan berdasarkan banyaknya kegiatan yang ada di sini. Detailing ya, untuk kegiatan perkuliahan seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya itu Senin sampai Kamis. Senin Selasa teman-teman ada di jam setengah 8 sampai jam 12 itu akan ada sesi in class training ya, seperti 2 hari ini. Nanti ini kebetulan 2 hari ini tuh kita belum belajar banget ya, maksudnya berarti kita belum masuk benar-benar ke dalam proses pembelajaran. Ini 2 hari ini masih perkenalan tentang Umar Usman secara keseluruhan gitu. Nanti next teman-teman sudah akan mulai memasuki fase ini. Di hari Selasanya masih full dari 7.30 sampai 12 in class training. Terus Rabu dan Kamisnya di sini akan ada 2 kegiatan, yaitu in class training dan juga BISCEK atau MPD. Masih ingat? Oke, nanti saja deh. Ada apa namanya terkait BISCEK dan MPD, nanti detailingnya saya jelaskan. Tapi Rabu dan Kamis ini akan dilaksanakan dengan kegiatan seperti berikut. Oke, lanjut. Nah, tentang resolusi langit, teman-teman masih ingat kemarin resolusi langit itu apa? Oke, ada mic-nya, boleh. Boleh dong kasih tahu yang kemarin saya jelaskan tentang reslang. Reslang itu apa sih fungsinya dan juga alasan kita melakukan resolusi langit di Umar Usman. Tuh, boleh. Oke, nice, ada yang.
tentang resolusi langit. Yes, tentang tujuannya, fungsinya, alasan kita melakukan resolusi langit di Umar Usman. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tutu Arya Jati. Nah, di sini kebetulan kemarin saya juga mengikuti apa namanya, pas hari pertama tuh yang online tadi. Nah, itu saya melihat memang sesuai dengan harapan value dari Umar Usman sendiri dan juga visi dari Umar Usman, yaitu menciptakan entrepreneur berkarakter. Salah satunya yaitu dengan resolusi langit. Di sini betul-betul dari teman-teman semuanya dibina bukan hanya menjadi seorang pengusaha yang biasa seperti itu, tetapi memang apa namanya, bisa dibilang ya mengandalkan Tuhan di dalam setiap prosesnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong, boleh untuk Putut ya. Benar ya, Putut. Oke, benar ya. Jadi ini salah satu apa namanya ikhtiar langit yang akan kita seimbangkan dengan ikhtiar bumi kita. Gitu. Bentuk ikhtiar langitnya kita mencoba teman-teman mulai terbiasa, at least mulai dibiasakan selama di Umar Usman, dan insya Allah semoga istiqomah dan bisa dilanjutkan setelah pasca Umar Usman pun gitu. Karena harapannya dengan kita berharap dengan teman-teman membiasakan ibadah-ibadah ini bisa membantu proses teman-teman dalam berproses di Umar Usman gitu. Entah itu dalam kehidupan pribadi ataupun dalam membangun bisnisnya seperti itu. Jadi ini bentuk ikhtiar kita, ikhtiar langit kita untuk kita seimbangkan dengan ikhtiar bumi kita. Pasti teman-teman di awal-awal itu pasti akan banyak penyesuaian, tapi semoga teman-teman sudah mulai mendapatkan tahu why-nya sih kenapa saya harus melakukan ini. Mungkin di awal mungkin masih keterpaksaan, tapi step by step semoga teman-teman ini menjadi hal yang biasa teman-teman lakukan, dan ini menjadi hal yang natural aja untuk teman-teman lakukan. Karena ini sebenarnya sesuatu hal yang seharusnya kita butuhkan ya, bukan suatu kewajiban ya, karena kewajiban aja gitu. Tapi ini seharusnya menjadi suatu kebutuhan yang emang kita lakukan setiap saat. Nah, kapan teman-teman akan lakukan reslang ini? Akan dimulai hari Rabu 10 September 2025. Jadi besok sudah akan dimulai. Boleh Miss Ayu ditampilkan untuk formnya. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke form ini, link berikut untuk melakukan report yang akan dilaksanakan setiap hari. Yang dilakukan report setiap hari gitu. Nah, di sini resolusi langitnya teman-teman. Jadi nanti untuk pengisiannya ini pilih hari karena list kegiatan berbeda. Nah, oke. Tadi mungkin udah ada sedikit spill terkait ibadah hariannya. Tapi nanti teman-teman setiap harinya itu beda-beda ya untuk apa ibadah yang harus dilakukan. Boleh diturunin dulu misalnya yuk. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi di hari Senin itu apa aja yang harus dilakukan, Selasa apa aja yang harus dilakukan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu apa aja yang harus dilakukan. Ada yang sifatnya ada ibadah yang sifatnya setiap hari wajib dilakukan dan di-report. Ada juga ibadah-ibadah yang cuman dalam waktu tertentu aja gitu. Jadi yang pasti setiap hari, ini supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi yang pasti setiap hari itu di duha, tilawah, dan sholat wajib. 3 hal ini pasti akan selalu ada di setiap hari gitu. Dan teman-teman wajib melakukannya dan mereportnya itu setiap hari. Itu 3 ya. 3 yang wajib setiap hari itu ada duha, tilawah, dan sholat wajib. Nah, untuk yang tidak setiap hari ada apa aja? Itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu hanya dilakukan di setiap hari Senin. Jadi nanti setiap hari Senin harapannya teman-teman selalu melakukan puasa sunnah gitu ya. Kita sama-sama di Umar Usman itu nggak cuma teman-teman aja yang melakukan, tapi seluruh manajemen Umar Usman itu melakukan gitu. Oke, jadi nggak cuma teman-teman aja, tapi seluruh manajemen Umar Usman juga melakukan ibadah-ibadah harian ini atau resolusi langit gitu. Puasa sunnah hanya di hari Senin, terus di hari Selasa ada tambahan sedekah minimal 5.000. Nah, sedekahnya ini boleh kemana aja? Boleh teman-teman silahkan, boleh ke apa namanya, ke masjid, atau teman-teman mau sedekah ke orang-orang apa namanya yang di jalanan dan lainnya itu dipersilahkan. Yang penting tiap hari Selasa teman-teman melakukan sedekah. Dan kita juga apa namanya menyediakan kalau misalnya teman-teman mau menyedekahkannya ke kampus, karena itu nanti ada badan pengelolanya sendiri untuk menyalurkan sedekahnya. Sebenarnya kalau misalnya sedekah ke kampus tuh
keperuntukannya untuk SPC ya, biasanya ya. Jadi sebenarnya untuk kalian lagi sedekahnya, untuk kegiatan SPC yang akan dilaksanakan teman-teman nanti, gitu. Jadi boleh sedekah ke kampus, nanti linknya ada, sehingga dan biaya ini atau sedekah ini akan dipakai untuk kegiatan teman-teman sendiri, gitu. Nah, di Rabunya tetap 3 hal aja. Di hari Kamisnya itu ada tahajud. Tahajud ini seminggu sekali. Jadi teman-teman apakah harus di hari Kamis, Miss? Enggak juga gitu. Yang penting dalam sepekan itu teman-teman ada 1 kali, tapi di reportnya itu di hari Kamisnya gitu. Oke? Jadi di reportnya hari Kamis. Jadi nggak harus tahajudnya hari Kamis, tapi dalam 1 pekan itu wajib minimal 1 kali tahajud, bebas di hari apa, tapi reportnya itu di hari Kamisnya. Seperti itu. Di Jumat di 3 hal yang udah fix tiap hari, Sabtu juga dan Minggu juga. Jadi tambahannya cuma di hari Senin, Selasa sama Kamis. Itu ada puasa sunnah, sedekah dan juga tahajud. Oke, sampai sini paham teman-teman? Clear ya? Di sini tercantum terlampir di Google Formnya supaya teman-teman nggak lupa hari Senin apa, hari Selasa apa, sampai Minggu apa. Boleh ke atas lagi Miss Ayu terkait ketentuannya. Nah, tadi ya, jadi teman-teman pilih hari karena list kegiatan berbeda setiap harinya. Tanggal langsung terdata oleh sistem sesuai dengan hari kamu mengisi form report. Jadi, nanti untuk ketentuannya, batas waktu laporan itu jam 9 malam setiap harinya. Dan yang wajib dilaporkan itu yang hari itu aja. Gitu. Jadi, karena kita menggunakan sistem, jadi data itu data sistem. Kalian apa namanya? Kalian ngisi di hari itu, maka yang akan terdata adalah yang di hari itu. Gitu. Jadi misalnya, Miss saya mau report yang kemarin itu nggak akan bisa, udah nggak akan masuk ke data atau kita sudah tidak akan masuk ke sistem atau ke data yang diolah gitu. Jadi batas waktu laporannya jam 9 malam untuk tiap harinya. Lalu reslang ini akan dilakukan sampai Agustus 2026 gitu. 1 tahun ini full. Jadi sampai Agustus 2026 teman-teman tetap wajib melakukan reslang setiap hari dan di report setiap hari setiap jam 9. Jadi ketika teman-teman lewat dari jam 9 itu juga tidak akan ke record di data. Gitu ya. Tidak akan masuk ke data bahwasanya teman-teman telah melakukan. Karena ini tadi reslang ini masuk ke penilaian Umar Usman juga gitu. Oke, harapannya saya yakin teman-teman orang-orang yang jujur. Jadi silahkan isi secara jujur terkait ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Boleh ke bawah misalnya isinya ada apa aja. Di sini ada nama, di sini ada kelompok MPD. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail di waktu yang akan disediakan. Terus di sini ada harinya, pilih harinya. Ini hari aja sih supaya memudahkan terdata ya. Tapi itu wajib sesuai dengan hari teman-teman mengisi. Lanjut. Terus di sini ada sholat wajibnya. Nah, biasanya tuh ada yang nanya sholat wajib itu Miss kalau misalkan kalau yang apa namanya yang akhwat yang perempuan kalau lagi haid gimana gitu ya. Kalau yang lagi haid teman-teman untuk ibadah-ibadah yang nggak bisa dilakukan itu tetap ditulis dipilih ya saya melakukan untuk ketika lagi haid ya. Ketika lagi datang bulan gitu. Tetap ya saya melakukan. Seperti itu. Di sini silakan teman-teman isi secara jujur mana yang dilakukan, mana yang tidak. Oke. Oke, sip. Boleh ke bawah lagi, lanjut. Tinggal di submit. Seperti itu. Oke, sudah mulai paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Boleh? Kalau puasa wajib hari Senin, kalau semuanya mau puasa hari Kamis. Oke, nice info. Puasa sunnah ini setiap hari Senin seharusnya. Sorry, berarti kalau Kamis itu oke, aman sih seharusnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di hari Kamis, apa namanya puasanya, report itu tetap harus dilakukan di hari Senin, gitu. Tapi hari Senin besoknya ya. Ya, oke, karena data ini kita udah tersistemnya udah berdasarkan hari. Jadi secara reportnya nggak apa-apa pilih antara hari Senin atau Kamis, tapi reportnya Senin besoknya. Oke, oke ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kita lanjut. Boleh ke PPT-nya lagi. Bisa di... Oke.
Nah, tentang study group. Jadi teman-teman selama di Umar Usman mungkin ini juga sering ke spill mungkin pas sesi interview, pas sesi pendaftaran kemarin. Teman-teman selama di Umar Usman itu akan ada kelompok dan juga yang akan didampingi oleh satu fasilitator. Nah, kelompoknya di Umar Usman study group ini ada apa aja? Ada kelompok Umar dan Usman. Jadi kalau kelompok Umar itu biasanya di semester 1, sedangkan kelompok Usman itu di semester 2. Jadi potensi perubahan kelompok itu ada nanti di semester 2 gitu ya. Untuk kelompok Umar dan Usman ini nanti berjumlah sekitar, ini seharusnya 10 sampai 12 orang, campur antara laki-laki dan perempuan yang didampingi satu fasilitator. Satu lagi study groupnya adalah kelompok project. Jadi teman-teman akan banyak melaksanakan project di Umar Usman dan ini biasanya akan ada terbentuk kelompok-kelompok yang berbeda dari kelompok Umar dan Usman gitu. Biasanya kelompok project ini berjumlah 3 sampai 5 orang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ini dicampur juga ya, nggak terpisah. Ada kesalahan yang nanti juga ada fasilitator yang mendampingi dari setiap kelompoknya. Itu ada study group di Umar Usman. Lanjut ke BISCEK. Ini yang kemarin saya sempat sampaikan tentang business guidance atau pendampingan bisnis di Umar Usman. Jadi BISCEK ini akan dilakukan setiap pekan. Setiap pekan. Tadi secara jadwal itu di antara hari Rabu atau Kamis. Jadi pastikan teman-teman nanti cek jadwal perkuliahannya. BISCEK-nya kapan, MPD-nya kapan, dan lain-lain itu cek di jadwal nanti yang ada di Notion. Nanti teman-teman udah harus melakukan Notion, mengunduh ya, mendownload aplikasi Notion karena di situ teman-teman akan mendapatkan informasi semua terkait jadwal gitu. Nah, di dalam BISCEK itu biasanya agendanya ngapain aja? Pertama ada monitoring progress bisnis, terus belajar bareng, nge-review bareng terkait ilmu-ilmu bisnis yang udah teman-teman dapatkan. Habis itu untuk ngecek setoran profit ya. Terus juga ada soal project bisnisnya dan juga monitoring terkait tugas-tugas kuliah gitu. Ini agenda-agenda yang biasanya ada di dalam BISCEK-nya bersama dengan fasilitatornya masing-masing gitu ya. Lanjut. Nah, di sini Muslim Personal Development, di sini juga salah satu agenda perkuliahan yang dimana di dalamnya teman-teman tahu ya bahwa saya di Umar Usman itu wajib melakukan setoran hafalan Al-Waqiah gitu. Ini akan menjadi salah satu indikator kelulusan teman-teman. Jadi teman-teman wajib menghafalkan setoran hafalan. Nah, ini masuk ke agenda MPD yang dimana nanti akan ada sesi setoran hafalan bareng. Akan ada targetnya teman-teman. Setiap pertemuan tuh harus nambah berapa ayat gitu ya. Ini detailingnya terkait MPD itu bakal ada lagi sesinya karena ini cukup panjang. Takut teman-teman nanti terlalu banyak informasi dan MPD ini akan dimulai di pekan 4 bulan September. Ini pekan keberapa ya? 4 pekan kedua ya. Pekan kedua ya. Ini MPD ini akan mulai start dilakukan pada saat pekan keempat September. Seperti itu. Jadi pekan terakhir kita udah mulai melakukan agenda ini. Agendanya itu setiap pekannya berbeda ya. Jadi setoran hafalan tuh bisa jadi seminggu 2 kali, terus nanti ada sesi kindness campaign, ada sesi mentoring, ada sesi kajian atau business visit, itu nanti akan dilakukan berbeda-beda. Karena itu teman-teman juga wajib melihat di kalender, di jadwal perkuliahan, MPD hari ini, MPD pekan depan ngapain nih agendanya, itu nanti akan diupdate di jadwal perkuliahan. Oke, lanjut. Nah, oke, dari yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Boleh. Project. Oke. Hari ini teman-teman akan dikasih tahu kelompok Umarnya. Sudah kelompok Umar. Jadi insya Allah nanti di akhir sesi hari ini teman-teman akan mendapatkan informasi terkait kelompok Umar ya. Jadi teman-teman sudah mulai bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sudah kami tentukan untuk yang kelompok Umar ini. Untuk kelompok Usman itu sistemnya seperti apa itu nanti berdasarkan kelompok BIS mentoringnya gitu. Jadi nanti di semester 2 ada BIS mentoring yang bersama dengan coach atau mentor ahlinya.
Gitu, nanti itu akan ada skemanya sendiri gitu. Tapi kalau kelompok Umar ini udah kita tentukan. Dan biasanya kelompok project itu ada yang kita tentukan, ada yang teman-teman pilih juga gitu. Beda-beda karena kita ada beberapa project di sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, teman-teman sebelum masuk ke sesi berikutnya, boleh dong berdiri dulu. Berdiri dulu, udah pada, soalnya udah mulai masuk siang nih, udah kelihatan mulai ada yang mengantuk ya. Nah, boleh diregangkan badannya, teman-teman, diregangkan dulu. Kita informasinya masih banyak, nanti setelah saya pun akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Boleh madep, hadap kanan, hadap kanan masing-masing, terus silakan pegang pundaknya, teman depannya, kanan, kanannya kalian aja, nggak usah ngikutin kanan saya. Oke, boleh dipijit bebas. Butuh ya? Dipijit dulu temennya, suruh, woi bangun dulu, gitu. Bilang, woi bangun dulu ya. Fokus dulu. Hari ini boleh dipijit-pijit biar agak lebih segar. Bebas, mau rintik-rintik coba, boleh pijit rintik-rintik ya. Di apa namanya, dipukul palu boleh. Apa? Semangatin apa? Mau disemangatin apa sih? Oke, boleh madep ke kiri, gantian. Nah, biar nanti yang depan belakang, yang tadi depan. Boleh dipijit lagi temennya, biar lebih segar. Oke, sip, thank you teman-teman, boleh duduk. Oh, belum. Lanjut, boleh. Saya diprotes ya, terlalu singkat. Boleh, silakan, sedikit lagi. Oke, udah cukup? Oke, sip, duduk lagi teman-teman. Biar agak lebih segar, soalnya udah mulai tidak fokus. Oke, kita lanjut ya. Sudah lebih segar ya? Yang ngantuk-ngantuk udah lebih segar? Lebih enakan? Oke, nice. Lanjut, kita ke proses pembelajaran. Jadi masih ingat tentang 6 fase program yang kemarin saya sampaikan? Di sini 6 fase atau journey teman-teman dalam proses pembelajaran Umar Usman. Ini sudah berdasarkan tahapan teman-teman. Jadi dari mulai fondasi wirausahawan muslim, eksplorasi potensi, habis itu penguatan ilmu dan keterampilan, inisiasi ide bisnis pribadi, pengembangan dan validasi, dan juga eksekusi, evaluasi, dan presentasi akhir. Ini journey. Nanti secara journey detailnya saya akan ada journey yang teman-teman bisa lihat gambarannya supaya teman-teman paham kapan sih fase-fase ini akan dilakukan. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu terkait fokusannya. Oh nih, udah mulai ada ya. Di sini udah mulai ada gambaran terkait timeline-nya. Kapan fase-fase ini akan dilaksanakan. Jadi di bulan September teman-teman akan fokus di 2 fase pertama. Oke, bulan September ini teman-teman akan fokus di 2 fase pertama, yaitu fase formulasi wirausaha muslim dan juga eksplorasi potensi dan simulasi keterampilan dasar bisnis. Apa sih 2 hal ini? Nanti detailnya atau kayak materi apa aja yang ada di dalam 2 fase ini itu akan saya sampaikan setelah ini. Gitu. Nanti fase 3 akan ada di bulan Oktober. Di sini teman-teman fase 3 akan belajar di bulan Oktober. Fase 4 dari bulan November sampai Maret. Jadi proses pembelajaran fase 4 ini cukup panjang. Nanti detailnya juga saya akan sampaikan. Dan juga untuk fase 5 ini mulai dari bulan Maret sampai April. Jadi ada yang sifatnya apa namanya ya, gabungan ya gitu. Jadi fase 5 ini akan langsung di bulan Maret sampai April. Dan fase 6 itu akan dimulai dari April sampai bulan Agustus. Oke, jadi fase-fase ini timeline-nya berbeda-beda. Jadi harap diperhatikan supaya teman-teman memahami, oke, oh di bulan ini saya akan belajar ini, proyeknya ini, kegiatannya ini, supaya teman-teman sudah mulai paham dan juga mulai tahu akan dibawa kemana apa namanya fokusnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini detailingnya teman-teman. Untuk di bulan September tadi kita ada di fase berapa? 1 dan
September ada di fase 1 dan 2 ya. Jadi pertama yang fase 1 ini saya detailing karena di bulan September ini yang teman-teman akan pelajari. Yang pertama tentang fondasi wirausaha muslim. Fokusnya teman-teman akan belajar tentang penanaman mindset Islami dan karakter muslimpreneur. Juga akan diberi paham bahwa bisnis adalah jalan ibadah, bukan sekedar mencari keuntungan. Gitu. Di sini ada beberapa materi yang teman-teman akan pelajari, dari mulai nilai intinya, niat dan visi bisnisnya. Nanti teman-teman akan diajari gimana cara mencari purpose dalam membangun bisnisnya. Terus adab dan akhlak, adab dan etika dalam berwirausaha. Terus mentalitas pejuang di sini teman-teman akan banyak bertemu dengan praktisi-praktisi bisnis. Habis itu juga tentang MPD, Muslim Personal Development, dan juga pengenalan framework 5 tangga pertumbuhan bisnis. Mungkin tadi saya sudah sedikit spill terkait prosesnya seperti apa, tapi nanti ada detailing lainnya atau materi lainnya supaya teman-teman lebih paham tentang proses yang ada di dalamnya. Lanjut, di fase kedua ini masih di bulan September teman-teman. Teman-teman akan diajari dan dilatih untuk dari segi kepercayaan dirinya, dari komunikasinya, keterampilan dasar menjualnya atau basic skill-nya, dan juga mahasiswa belajar lewat simulasi nyata yang mendorong mereka untuk langsung praktek. Jadi di sini sudah akan mulai ada project teman-teman. Praktek dalam bentuk project gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang communication skill di sini, tentang basic selling skill, dan juga tentang riset pasar. Gitu. Di sini akan ada project pertama, projectnya seperti apa? Silahkan ditunggu karena itu project yang seru sekali. Oke, Insya Allah ya. Oke, ini fase ketiga. Mungkin ini saya nggak terlalu detailing, nanti akan kita jabarkan lagi supaya teman-teman nggak terlalu bingung atau too much information. Yang fase 3 sampai fase 6 kita akan jabarkan lagi, detailing lagi nanti di bulannya ya, di bulan berjalannya. Ini fase 4, fase 5, fase 6. Oke, next. Nah, kita masuk ke timeline program. Ini mungkin supaya teman-teman mulai dapat gambaran ya, apa aja agendanya di setiap bulannya. Oke, di sini ya timeline program pertama dari bulan September sampai Desember dulu, supaya teman-teman paham. Di sini ada in-class training, ada project based learning, experiential learning, dan juga mentoring based learning. Di in-class training tadi berdasarkan fase ya. Jadi di sini adalah fase-fase pembelajaran. Di sini ada fase 1, fase 2, terus di Oktober ada fase 3, November Desember dia ada fase 4. Di sini udah bisa dilihat ya untuk fokus materinya. Selama proses in-class training ini juga akan berjalan project based learning atau project-project yang akan teman-teman laksanakan selama proses pembelajaran. Jadi semua materi yang di kelas itu sebenarnya adalah pembekalan atau pembekalan dan juga ilmu-ilmu yang akan dipakai dalam project-project ini. Gitu. Projectnya ada apa aja? Di sini bisa dilihat berdasarkan timeline-nya. Yang pertama ada project 1, di sini ada Selcom, itu akan dilaksanakan di akhir September insya Allah. Terus project 2 itu ada UMKM Biskolab, itu akan dilaksanakan di bulan Oktober, dan juga ada project yang terakhir yaitu simulasi bisnis di bulan November sampai Desember gitu. Detailing projectnya itu akan kita brief dan kita infokan nanti di waktunya gitu. Experiential learning itu nanti akan ada business mentorship teman-teman. Business mentorship ini akan dilaksanakan nanti mulai dari persiapannya dari Desember hingga nanti bulan Januari. Boleh. Terus tadi ada mentoring based learning. Boleh ini lagi. Oke. Di mentoring based learning ini tadi yang kegiatan-kegiatan wajib lainnya seperti BISCEK, MPD, BIS mentoring, resolusi langit, dan salam profit. Ini dilaksanakan selama masa perkuliahan dari mulai September di hari Rabu ini untuk reslang, dan juga kegiatan rutin lainnya BISCEK, MPD yang akan dilaksanakan setiap pekannya. Jadi teman-teman tahu nih bahwasanya BISCEK, MPD, BIS mentoring, reslang, dan salam profit itu akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Oke, dari sini udah mulai kebayang ya dari proyek yang akan teman-teman laksanakan dan kegiatan-kegiatan apa aja yang teman-teman akan lakukan di setiap bulannya. Lanjut, di sini Januari sampai April teman-teman, di in-class training kita masuk ke fase keempat, yaitu inisiasi ide bisnis pribadi. Di sini cukup panjang inisiasi fase 4 ini ya, dari bulan November sampai dengan Maret. Sampai Februari akhir. Habis itu kita masuk ke pengembangan dan validasi di sini di fase 5, yaitu dari mulai Februari akhir sampai bulan April pertengahan, dan juga fase 6 itu di bulan
April hingga Agustus, yaitu di eksekusi, evaluasi, dan presentasi akhir. Nah, di evaluasi, kalau tadi project based, teman-teman akan mulai semacam kayak ujian. Kalau evaluasi di Marsman itu kayak semacam ujian, yaitu business performance 1, yaitu indikator teman-teman untuk mengikuti kelas di semester 2 gitu. Kita ada business performance. Jadi setelah teman-teman menjalani 6 bulan awal, teman-teman akan dievaluasi, akan dinilai di business performance ini untuk melihat teman-teman layak nggak sih untuk masuk ke semester 2 seperti itu. Ini di business performance 1 di bulan Maret. Terus di experiential learning ya, tadi kalau misalkan business mentorship itu persiapannya dari bulan Desember dan pelaksanaannya di bulan Januari. Business mentorship ini apa? Sudah pernah dengar business mentorship teman-teman? Business mentorship Umar Usman? Dia semacam magang PKL-nya di Umar Usman gitu. Jadi nanti teman-teman akan memilih lokasi business mentorship. Cuman kita agak beda ya. Kita ada magang versinya Umar Usman. Itu nanti detailingnya akan disampaikan di waktunya. Jadi teman-teman cukup tahu nanti teman-teman pas ketika business mentorship ini enggak stay di kampus gitu ya, tapi di tempat lokasi business mentorshipnya masing-masing. Gitu. Tetap dilaksanakan mentoring based learningnya, tetap berjalan agendanya, BISCEK, MPD, BIS Mentoring, Reslang, dan Islam Profit. Lanjut ke timeline terakhir yaitu Mei sampai Agustus. Di sini in-class trainingnya kita akan fokus di eksekusi, evaluasi, dan presentasi tadi ya. Gitu, teman-teman di sini sudah mulai benar-benar menjalankan bisnisnya pribadi dan juga kita sudah mulai fokus mendampingi untuk perkembangan bisnisnya teman-teman masing-masing. Untuk sesi evaluasinya itu akan ada di, udah nggak bisa ya. Di evaluasinya itu ada di akhir Agustus. Ini udah masuk ke ujian akhir. Ujian finalnya Umar Usman, ujian kelulusannya Umar Usman. Ada 2 ujian teman-teman. Ada business performance 2, ada 3 seharusnya, ini ada kurang 1 ya. Business performance 2, juga presentasi akhir untuk international challenge. Jadi teman-teman nanti akan diujikan juga hasil IC-nya, International Challenge-nya, dan juga uji sertifikasi BNSP. Jadi bulan Agustus itu full ujian, gitu ya. Itu full ujian. Habis itu experiential learning ya, teman-teman akan masuk ke sesi social project collaboration dan juga International Challenge. Apa itu SPC? Apa itu International Challenge? Itu detailnya bakal lebih ada informasi yang lebih detail lagi nanti gitu ya. Tapi perlu teman-teman tahu seperti yang sudah disampaikan bahwasanya International Challenge dan Social Project ini itu tetap akan mulai dipersiapkan dari sekarang, termasuk yang IC. IC itu akan relate dengan apa teman-teman? Ingat nggak? Relate-nya dengan apa kalau misalnya IC? Relate itu kita dengan setoran profit ya. Kalau teman-teman ingat kemarin yang saya sampaikan, setoran profit itu dibutuhkan dilakukan itu untuk kelas Ads Marketing dan juga International Challenge. Jadi nanti teman-teman akan ada sesi di mana teman-teman harus mulai memikirkan tujuan lokasi negara yang mau dituju. Tapi bare minimumnya di Umar Usman itu di Malaysia dulu. Itu bare minimumnya. Ada yang pernah ke Malaysia sebelumnya? Boleh? Oke, lumayan banyak ya. Sendiri atau sama keluarga? Sendiri. Mantap. Berarti boleh. Dari Mas siapa? Mas, nggak tuh? Mana nembek ya? Dipakai dulu. Boleh. Siapa namanya? Farhan. Farhan. Oh, berapa lama di Malaysia? Jalan-jalan sendiri. Kenapa tuh sendiri? Suka travel sendiri. Nah, berapa hari boleh tahu? Oh, 2 hari doang ya. Oke, nggak apa-apa deh. 2 hari. Sama 2 hari kebutuhannya berapa banyak untuk perjalanan ke Malaysia dalam 2 hari itu dari mulai perjalanan berangkat sampai baliknya. Kebutuhannya berapa? Minimal, at least. 2 juta cukup. 2 juta cukup tuh untuk 2 hari. Selama operasional di sana. Yes. Cukup banget. Sama tiket pesawat ya, PP? Kalau sama operasional kurang lebih 3,5. Oke, nggak beda jauh ya. Jadi untuk teman-teman alumni kita juga yang pernah ke Malaysia itu range-nya itu di angka 3 sampai 3,5 biasanya.
Itu pun dengan durasi biasanya 3 sampai 5 hari sih. Itu tuh cukup. Itu bare minimumnya karena itu Malaysia itu salah satu negara yang sangat lebih affordable lah ya untuk kita. Untuk kita misalnya negara yang paling dekat dan paling murah dibandingkan kita ke lokal, ke apa namanya, ke pulau atau destinasi di lokal sendiri gitu bahkan gitu. Jadi kalau misalkan kita patokannya bare minimumnya itu Malaysia di 3 sampai 3,5 juta gitu. Jadi teman-teman udah nanti akan ada sesi di mana teman-teman udah harus memikirkan lokasi negara mana yang ingin dituju, untuk kayak apa yang akan dilakukan itu nanti akan ada disampaikan di semester 2, tapi udah mulai ditentukan kemana dan kebutuhannya berapa dan mulai ditargetkan kira-kira untuk mencapai atau mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk menuju negara tersebut berapa gitu dan strateginya seperti apa gitu ya. Nanti itu udah akan mulai dipersiapkan di bulan ini juga, teman-teman udah mulai menentukan goals untuk 1 tahun ke depan termasuk yang international challenge tersebut. Gitu. Oke. Social project juga nanti akan disampaikan. Ini juga intinya teman-teman di 3-4 hal ini dari in-class training, evaluasi, experiential learning, habis itu mentoring based learning, project based learning itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Proses perkuliahan atau proses wajib yang teman-teman jalankan supaya teman-teman memahami prosesnya, input output sampai prosesnya itu seperti apa dan sampai outputnya ya, sampai outputnya itu seperti apa gitu. Jadi supaya semua agenda ini kita wajibkan dan masuk ke penilaian. Project juga masuk ke penilaian, mentoring based learning juga masuk penilaian. Kenapa? Supaya teman-teman bisa belajar secara maksimal di Umar Usman dan paham maksud yang dimaksud Umar Usman itu seperti apa sih, journey-nya seperti apa sih yang akan dihasilkan nanti setelah lulus gitu ya. Itu yang teman-teman akan pelajari. Makanya kegiatan-kegiatan ini wajib teman-teman ikuti dan teman-teman apa namanya hadiri ya. Seperti itu. Ini timeline programnya. Ini kayaknya udah enggak nih deh. Boleh minta tolong next. Baterainya sudah habis. Oke. Tapi sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu terkait timeline program, teman-teman? Timeline program Umar Usman selama 1 tahun ke depan. Sudah cukup jelas? Oke, baik. Lanjut kita ke tools pembelajaran Umar Usman. Jadi kita ada beberapa tools pembelajaran Umar Usman. Ini kurang satu sebenarnya ada Google Calendar. Yang pertama kita akan menggunakan spreadsheet. Jadi teman-teman ada yang udah terbiasa menggunakan spreadsheet atau Excel, Microsoft Excel. Siapa yang udah terbiasa? Oke, belum terlalu banyak ya. Tapi teman-teman nanti di sini akan banyak menggunakan spreadsheet atau Excel. Jadi nanti teman-teman silahkan mulai dikulik-kulik terkait penggunaannya atau apa namanya mulai dicoba-coba supaya nanti teman-teman bisa menggunakannya secara maksimal gitu. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa bisa juga nanti diajari teman-teman yang belum terbiasa. Tapi nanti kita ada link-linknya sendiri dan apa aja kebutuhannya itu akan disampaikan secara bertahap berdasarkan proses pembelajarannya dari mulai project. Biasanya kita ada dashboard khusus di Excel untuk melihat progresnya teman-teman gitu. Terus kita juga ada dashboard akademik di sini untuk masuk ke nilai mata kuliah, progres reslang juga progres akademik. Dashboard akademik ini biasanya kita akan sampaikan atau infokan ke teman-teman setiap bulan gitu. Kemana? Ke emailnya masing-masing ya, misalnya ya gitu. Jadi nanti teman-teman setiap bulan ya, setiap akhir bulan atau awal bulan itu teman-teman bisa lihat hasil recap penilaian pada bulan tersebut gitu. Hasilnya itu seperti apa gitu ya. Lanjut.
Yang pertama itu fondasi usaha industri, yang kedua eksplorasi potensi dan keberhasilan dasar bisnis, sampai ada fase keenam tentang eksekusi evaluasi dan presentasi akhir. Terus juga ini ada timeline programnya dari bulan September sampai bulan Agustus. Itu di bulan September sampai Oktober ada project 92, di November ada simulasi bisnis sampai bulan sampai Desember berarti. Terus juga di Januari ada bisnis mentorship sampai bulan Februari. Di bulan Maret itu bisnis performance 1. Terus juga di bulan April itu ada eksekusi, evaluasi dan presentasi bisnis akhir sampai bulan sampai bulan Agustus. Terus di bulan Juli terakhir ada sebelum international service ada social project collaboration itu, dan di akhir di Agustus bisnya ujian-ujian, ada juga bisnis performance kedua dan uji sertifikasi BNXT. Oke, baik. Walaupun nyampe nggak apa-apa ya, berarti tadi. Oke, ini sekarang nggak boleh pakai cheat sheet-nya. Teman-teman, jelasin tentang 3 frame pemanasan dong. Boleh dari ya, kan belum disentuhnya kan? Terus boleh jelasin sedikit terkait 3 framework tadi di Morse yang dipakai di Morse. Ada apa aja? Tinggal aja. Lupa. Yang diingat ya apa dari 3 framework tadi? Nah, ingat nggak apa yang diingat dari 3 framework tadi yang kita gunakan? Coba boleh dibantu teman-teman dikasih clue. Nah, clue-nya tetangga. Ya. Dari growth framework. Ya, itu isinya apa? Bisnis sesuai syariat. Oke, terus ada apa lagi? Oke, coba jelasin 5 analisis. Coba ditutup 5 analisis tadi ada apa? Boleh dijelas 5 analisis tadi ada apa? Tanggal pertama ada apa? Starting. Tanggal kedua. Systemizing. Oh, itu systemizing tanggal ketiga. Tanggal kedua. Profiting. Oke. Ada lupa ya. Ini dicek lagi ya. Boleh dong jelasin tentang starting. Yang 5 tanggal bisnis, yang bagian starting tanggal berapa? Restoran, kenapa restoran? Tidak dong. 5 tanggal bisnis tadi ada tanggal pertama itu starting. Starting itu mulai dari tentang apa? Ya, pengelolaan. Gimana tuh? Boleh dijelaskan lebih detail? Merintis apa? Oh, kayak yang ide, riset, pasar, kayak gitu. Oke, starting ya. Starting itu mulai dari perencanaan bisnis, lalu mencari idenya seperti apa. Oke, boleh. Apa? Dan kesepakatan ini apakah terus buat target apa namanya di negara itu apakah ditentukan dari kampus atau jadi lebih bisa? Oke, nice. Jadi seperti yang saya sampaikan, tadi saya agak cukup memantik sebenarnya. Kalian udah tahu belum kira-kira negara mana yang mau dituju? Sebenarnya itu aja udah bisa
terlihat ya bahwasanya teman-teman punya hak untuk memilih negara mana yang mau dituju gitu. Tapi kita akan lihat progresnya. Kita akan approve siapa yang boleh berangkat sama yang enggak berdasarkan progres storing profit teman-teman gitu. Jadi bisa jadi ada probability bahwasanya teman-teman tidak bisa berangkat kalau misalkan kalian ini storing dari enggak ini enggak mencapai gitu ya, enggak mencukupi gitu. Tapi ketika teman-teman tidak di-approve akan ada apa namanya pengganti tugas yang nggak beda jauh kesulitannya dengan teman-teman harus national challenge gitu ya. Oke, jadi targetnya seperti apa yang teman-teman lakukan itu nanti sambil berjalan itu kita akan bilang apa teman-teman udah harus mulai persiapan tapi ada teman-teman udah tahu goalsnya goals nanti di akhir teman-teman akan keluar negeri masih relate dengan apa yang akan teman bisnis apa yang teman-teman akan jalankan untuk aktivitasnya ya gitu. Tapi itu akan kita laksanakan, akan kita mulai persiapannya di ini generalnya apa yang harus dilakukan, apa yang teman-teman harus cari, apa yang teman-teman harus riset dari negara tersebut itu akan dimulai di semester 2. Tapi untuk persiapan apa namanya persiapan dana yang dibutuhkan itu udah mulai dari semester 1 ini. Oke, oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup aku mau nanya lagi nih, bagian belakang belum tersentuh. Halo guys, gimana kabarnya? Boleh kasih tahu tentang properti tanggal 2 kamu siapa? Nama kamu mana? Coba dipakai biar saya kenal. Siapa namanya? Jilatan, oke, coba. Jilatan, oke, boleh. Tadi itu tuh boleh itu tuh tentang tanggal yang kedua di provinsi tentang apa? Akan fokus ke apa? Belajarnya atau Masukkan harga dari produksinya. oke. Tujuannya apa? Di tangga profiting itu tujuannya teman-teman dalam pertumbuhan bisnis itu akan fokus apa? Hasilkan uang. Menghasilkan uang. Oke. Ya, oke lah. Ya, udah jauh. Cuman dilihat profiting itu teman-teman akan belajar akan fokus untuk gimana caranya menghasilkan uang sebaik banyaknya dan memutar kembali dana-dana yang memang harus dikembangkan ya. Jadi gimana caranya menghasilkan profit sebanyak-banyaknya gitu. Oke, satu lagi nih. Kita tinggal dua lagi. Iya, cewek lagi, satu. Yang cowok terakhir kayak di bagian belakang boleh dong tentang apa guys? Yang lain sisa? Boleh tentang ini dong, apa namanya framework terakhir yang ikut bisnis inkubator. Boleh, bapak? Kenapa? Siapa namanya? Baik, boleh disampaikan. Ciri-ciri dulu, ciri-ciri di framework terakhir ya? Ya, yang bisnis inkubator. Iya, dia dulu. Setelah disampaikan. Izin jelaskan untuk yang terakhir yang inkubator ya. Kualitasnya Apa? Journey-nya apa? Framework-nya tentang apa? kualitas stabilitas Stabilitas itu di bagian berapa aku? yang terakhir Oke, dari awal dong. Jelasin. koordinasi validasi produk validasi market terus validasi model bisnis terus yang terakhir stabilitas. Itu untuk apa? Yang mana? Yang bisnis inkubator ini fungsinya apa? Framework ini. Untuk mengukur bisnis. Mengukur bisnis. Ya. Oke, kurang tepat ya. Boleh teman sebelahnya disampaikan fungsinya untuk apa? Framework bisnis inkubator ini. Persiapan memasarkan produk. Oke, kurang tepat juga. Boleh di sampingnya lagi.
Fungsinya untuk apa bisnis inkubator ini, yang framework bisnis inkubator? Untuk membantu monitoring atau mempercepat pertumbuhan bisnis. Oke, lumayan. Masih kurang apa tadi? Baik. Oke, boleh. Boleh, silakan. Silakan. Inkubator itu macam fungsi juga kayak apa sih, biasanya kan konsultasi bisnisnya, semua proses dari pengelolaan keuangan, aktif dan lain-lain itu sih maksudnya. Oke, dua ini sebenarnya tinggal digabungkan. Boleh dijelaskan sedikit tentang inkubator? Karena saya katakan intinya itu membangun bisnis dari nol. Ada lagi? Menurut saya sudah Baik, boleh tepuk dulu untuk yang menjawab. Oke, mungkin kita masih ada beberapa yang kurang paham, tapi semoga dari poin ini mulai bisa kebayang ya, teman-teman, kayak apa sih yang dimaksud. Tadi kalau misalnya ngebahas yang betul, tadi bilang gimana caranya di mungkin teman-teman ya, jadi gimana caranya untuk merancang sebuah bisnis dari nol. Dan juga journey-nya, dari mulai ide sampai mulai stabilitasnya. Jadi itu udah tahap aku cara merancang bisnis. Ternyata dalam merancang sebuah bisnis itu harus dimulai dari ideasi dulu, gitu. Dari teman-teman sudah memulai ide, masuk ke validasi produk. Oke. Setelah produknya sudah oke, masuk ke validasi market. Untuk apa validasi market? Validasi pasarnya. Setelah masuk ke validasi market, kemana? Validasi bisnis. Validasi bisnis terakhir stabilitas. Oke, baik teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Jadi tadi teman-teman praktis sudah mulai paham apa yang teman-teman pelajari di sini. 3 framework tadi itu menjadi basis dasar kurikulum di Molusman. Jadi proses pembelajarannya itu akan berdasarkan 3 framework tersebut. Dan juga untuk skala untuk proses pembelajaran yang ada proses pembelajaran tadi saya sudah sampaikan. Untuk setiap proyek-proyeknya atau setiap kegiatan eksperimentalnya itu akan diinfokan lebih detail di waktu yang sudah ditentukan. Jadi karena nanti akan dicek lagi. Nanti info-infonya akan disampaikan di share juga di Notion. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang supaya teman-teman tahu, oh bulan ini belajarnya tentang ini ya. Oh maksud dari proyek itu ini ya, dimana itu teman-teman supaya mulai memahami proses di sini. Gitu. Jadi tadi kan kalau belajar di sini tuh nggak lagi yang bingung, kenapa ya harus ngelakuin ini, kenapa ya belajar ini, why gitu. Selalu nanya alasan kenapa harus belajar. Semoga dengan apa yang saya katakan teman-teman sudah mulai kebayang. Nanti setiap proses ini itu memiliki why-nya masing-masing gitu. Teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan selama proses nanti selama 1 tahun ke depan, itu kita sangat welcome. Dari yang ada sangat welcome, di sini yang bisa tidak, ada yang bisa ayo, nanti ada bisa langsung juga, ada fasilitator yang mendampingi. Di sini adalah orang-orang yang akan mendampingi teman-teman 1 tahun ke depan. So kalau ada hal-hal yang teman-teman rasa sulit, ada kendala, ada hal-hal yang mungkin perlu dikonsultasikan, silakan datang ke akademi. Sudah tahu ruangan akademi di mana? Sudah, belum keliling ya? Teman-teman belum keliling lagi. Oke, nanti akan ada sesinya khusus supaya teman-teman lebih mengenal ke siapa harus hadir, karena di sini cuma ada akademik, ada bagian operasional, ada bagian keuangan, ada bagian program development dan lain-lain. Gitu. Tapi itu sambil berjalan, ini kalau masih baru 2 hari di sini, semoga kita bisa lebih kenal lebih jauh lagi, saling membantu satu sama lain, dan teman-teman pun di proses belajar ini saling saling memberikan support satu sama lain ya, karena mungkin dibilang perjuangan di Mausman atau apakah akan cerita atau tidak itu berdasarkan kemampuan. Jadi tidak ada yang lebih pintar atau tidak ada yang lebih tidak pintar di sini, tapi di sini semuanya belajar. So ketika teman-teman memiliki ilmu yang mungkin lebih advance atau yang lebih mungkin ada hal-hal yang lebih diketahui, silahkan di-share bersama teman-teman masing-masing. Itu aja. Oke, baik, sudah jam 11:30, saya cukupkan hari ini.
inisiatif informasi di program 1 tahun ke depan. Sekali lagi selamat datang teman-teman. Semoga teman-teman bisa have fun. Di sini kita nggak bermaksudnya proses belajar semoga menjadi hal yang menyenangkan ya, bukan menjadi sebuah tekanan gitu. Oke? Itu saja. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, sekarang sesi istirahat. Istirahat aja di 15 menit, teman-teman. Jadi jam 10.45 sudah di sini, makanya makannya jangan makan berat, tapi nyemil aja ya, teman-teman ya. Kalau belum sarapan, silakan sarapan yang ringan aja. Nanti teman-teman juga pulang jam 12:30 kan ya, jadi bisa makan siang lebih lama. Oke, kita coba dulu.